kenapa sih anak-anak itu bisa stunting? Ternyata dari pola asuhnya, terutama edukasi itu ternyata juga masih kurang ya untuk ibu-ibu balita. Yang saya temui itu ibu balita yang terpenting sudah memberikan asupan nasi, sayur, buah itu sudah cukup. Padahal untuk usia balita atau di bawah 5 tahun itu kan yang dibutuhkan sebenarnya adalah asupan protein yang lebih banyak. Saya Dwi Nuriyati, saya sebagai Field Officer dari program Zero Stunting, dan alhamdulillah saya sudah tergabung di program Zero Stunting dari Yayasan Edu Farmers ini selama 2 tahun, dari tahun 2023 akhir sampai dengan sekarang ini. Untuk Field Officer sendiri itu kan memang petugas lapangan ya, jadi saya fokus untuk menjadi koordinator di lapangan yang bertugas untuk mengawasi jalannya program Zero Stunting ini agar berjalan dengan lancar. Saya mendampingi kandang ini dan saya setiap hari mengontrol bagaimana untuk sistem perkandangan yang dinaungi saya ini. Selain mengontrol kandang ini, saya juga bertugas untuk mengontrol distribusi telur dan juga konsumsi telur untuk anak-anak balita stunting dan yang terindikasi stunting. Selain itu, dalam program Zero Stunting ini juga ada workshop, sehingga tugas saya adalah menyelenggarakan workshop tersebut untuk ibu kader, kemudian juga untuk ibu balita dengan tujuan untuk mengedukasi sekaligus meningkatkan pengetahuan mereka mengenai penanganan stunting dan juga tentang tumbuh kembang anak. Menurut saya program Zero Stunting ini menarik ya, karena kan berbeda dengan program pencegahan stunting lainnya. Karena di sisi kita pembagian protein secara gratis, kita itu juga dikontrol setiap harinya oleh koordinatornya gitu. Jadi di lapangan itu ada yang mengawasi. Kemudian setiap bulannya itu kita juga ada evaluasi dari hasil pertumbuhan anak-anak balita tersebut, yaitu ada di tinggi badan dan juga bobot badannya. Ketika anak tersebut tidak hadir di posyandu, saya ataupun koordinator lainnya itu beroperasi timbang bersama ibu-ibu kader, mengunjungi rumah door to door itu untuk mengevaluasi pertumbuhannya juga. Pada program Zero Stunting ada terobosan baru ya, karena kita memanfaatkan teknologi AI berupa chatbot sakti, di mana di situ ibu-ibu balita kemudian ibu kader bisa memanfaatkan chatbot tersebut untuk pelaporan, baik itu untuk melaporkan konsumsinya, kemudian juga untuk melaporkan tinggi badan dan juga berat badannya setiap bulan. Tapi di situ juga mereka bisa tanya jawab mengenai kesehatan balita, kemudian tentang nutrisi yang baik untuk balita dan menu makanan untuk balita. Jadi menurut saya itu bisa lebih menarik di era digitalisasi ini. Tantangan yang saya hadapi dalam menjalankan program Zero Stunting ini yang pertama, ketika saya bersosialisasi untuk mengadakan program Zero Stunting, ternyata masih ada ibu balita yang menolak untuk mengikuti program tersebut. Alasannya karena beliau ini tidak mau kalau anaknya itu dikatakan stunting, karena menurut mereka itu anak-anaknya sudah diberikan nutrisi yang cukup. Selain itu juga dalam program Zero Stunting ini kebetulan daerah-daerahnya kan cukup terpencil juga ya, sehingga saya membutuhkan effort yang lebih menuju ke sana. Yang kedua juga kebetulan kan dalam program Zero Stunting ini kan ada program AI-nya ya. Jadi untuk mendigitalisasi orang-orang terutama di masyarakat desa itu ya membutuhkan effort yang lebih gitu. Saya pun juga pernah menemui di lapangan itu salah satu benef atau peserta program, beliau mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, bahkan untuk beli tahu ataupun telur aja susah. Tapi dengan adanya program Zero Stunting ini, meskipun hanya diberikan 1 telur saja, itu sudah sangat bahagia karena kan ibunya sudah bisa memberikan asupan protein untuk anaknya, sehingga anak tersebut bisa tumbuh dengan baik dan bisa keluar dari stunting.
Harapan saya untuk program Zero Stunting ini bisa disebarluaskan ke seluruh masyarakat Indonesia ya. Jadi nggak hanya di salah satu tempat aja, tapi juga bisa menyeluruh ke seluruh penjuru pulau di Indonesia. Karena saya yakin bahwa di luar sana itu masih banyak yang membutuhkan program seperti ini. Zero Stunting, dari sebutir telur ada harapan baru untuk anak Indonesia.